Gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum melantik Petrus menjadi gembala atas domba-domba, Yesus memberi kesempatan kepada Petrus untuk membenahi dirinya. Setelah 3 kali menyangkal Yesus, Petrus menyatakan cintanya kepada Yesus. Ini adalah sebuah rekonsiliasi pribadi Petrus dengan Tuhan. Mandat yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini menunjukkan dimensi misioner gereja dan kepemimpinan yang dipercayakan kepada Petrus. Figur gembala dalam dunia kuno sebanding dengan kuasa rajawi. Dalam kitab suci perjanjian lama, Tuhan sendiri menjadi gembala bagi umat Israel. Kuasa ini juga ada di dalam diri Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik bagi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Sekarang giliran Yesus mempercayakan tongkat kegembalaan, kepemimpinan, dan domba-dombanya kepada Petrus. Komando Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali dan disaksikan oleh para muridnya. Tipe otoritas kepemimpinan mana yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus? Santo Ambrosius menjelaskan bahwa Yesus memberikan Petrus kepada kita sebagai wakil kasihnya. Semua pelayanan Petrus merupakan implikasi dari persekutuannya yang mendalam dengan Kristus dan nantinya diungkapkan dalam pemberian diri secara total. Jadi, komitmen kasih yang total dan pemberian diri yang tanpa batas dari Yesus berdampak pada upaya dan semangat untuk memelihara dan membimbing komunitas para rasul dan umat yang percaya kepadanya. Tokoh Petrus sebagai leader komunitas para rasul memiliki posisi yang sangat penting. Petrus hadir aktif dalam kisah mujizat penangkapan ikan yang berjumlah 153 ekor banyaknya. Pengenalan akan Yesus yang bangkit dengan mulia. Petrus memiliki peran dalam komunitas dengan tugas sebagai pemimpin bagi para domba dan memberi kesaksian dengan kemartirannya. Saudara, Tuhan Yesus itu hebat. Sebelum mempercayakan tugas kegembalaan gereja kepada Petrus, ia memintanya untuk mengakui atau mengikrarkan kasihnya. Ini adalah syarat mutlak bagi siapa saja yang mau bertugas sebagai seorang pemimpin. Setelah 3 kali mengikrarkan kasihnya kepada Kristus, maka dia juga diundang untuk mengikuti Kristus dalam jalan salib dan pemberian diri.
misi gereja, dan setiap umat secara pribadi hendaknya selaras dengan Kristus sendiri. Dia adalah satu-satunya penyelamat kita. Dia adalah gembala agung bagi kita, kawanan domba-dombanya. Saudara-saudara terkasih, permenungan kita pada pagi hari ini bertemakan kepemimpinan yang melayani individu dan komunitas yang terluka. Pada permenungan pagi ini kita semua dituntun untuk mendalami model kepemimpinan dalam tarekat yang mampu menjawab dunia terluka, baik dalam individu maupun komunitas secara keseluruhan. Kepemimpinan adalah kemampuan mengembalikan yang terluka, tersisih, diabaikan, dan memelihara keutuhan dengan kasih. Semua anggota tarekat, Anda dan saya, kita semua adalah pemimpin. Pertama-tama pemimpin bagi diri kita sendiri dan kemudian bagi orang lain. Pemimpin yang menggembirakan. Suara dari orang yang terluka tentang pemimpinnya. Pater James adalah seorang pemimpin komunitas. Ia sangat diterima oleh para anggotanya dan dirasakan sebagai pemimpin yang dapat menumbuhkan hidup bersama dalam komunitas. Yang dirasakan oleh para anggota adalah Pater James senang mendengarkan masing-masing anggotanya. Ia mendengarkan apa yang menjadi keprihatinan, harapan, dan kesulitan setiap anggota. Setiap anggota dianggapnya berharga, kehadirannya diterima penuh. Ia banyak memperhatikan anggotanya, terutama anggota yang sedang mengalami kesulitan, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup memelihara. Beberapa anggota merasa mendapatkan kekuatan karena didengarkan, diterima, dan diakui. Hidup komunitasnya sangat akrab, terbuka, dan setiap anggota rela berbagi. Komunitasnya saling membantu dan menolong, bertanggung jawab, dan berpikir bagi kehidupan bersama. Ia membangun saling percaya antar anggota sehingga mau saling terbuka. Bila ada suasana tidak enak dalam komunitas, dia tidak marah-marah atau mencari kambing hitam, tetapi mencoba mendekati setiap anggota untuk mengerti penyebabnya dan bagaimana dapat mengatasi persoalan itu. Bila ternyata penyebab ketegangan itu adalah keputusan atau tindakannya, ia tidak enggan-enggan untuk meminta maaf kepada anggotanya. Dalam komunitas, dia juga membagi tugas atau tanggung jawab. Yang selalu ia pikirkan matang adalah mengerti kepribadian, kekhasan, kekuatan, dan kelemahan setiap anggota. Dia juga adalah seorang pemimpin
yang selalu memperhatikan anggota-anggotanya, baik yang sudah bergaul tetap maupun yang sedang dalam proses pendampingan. Konfrater sekalian, itu suara dari mereka yang terluka. Mungkin juga suara dari Anda dan saya. Silakan menatap tayangan di depan. Di depan ini adalah para provinsial. Di tengah-tengah kita juga ada pemimpin komunitas, ada ketua unit. Kita semua yang hadir di sini adalah pemimpin, dan masing-masing kita menyadari apakah saya seorang pemimpin yang menggembirakan para anggota atau lebih banyak menyusahkan anggota kita. Ya, kalau susah lebih banyak ya. Yang kedua, peranan pemimpin bagi pertumbuhan komunitas. Dalam dokumen pelayanan wewenang dan ketaatan Vatikan tahun 2008 nomor 20 yang ditujukan kepada para pemimpin kongregasi atau pemimpin komunitas, dianjurkan beberapa model, beberapa hal untuk diperhatikan. Pelayanan mendengarkan. Para pemimpin harus dengan senang hati mendengarkan anggota yang dipercayakan kepadanya. Mendengarkan adalah pelayanan pokok pemimpin. Pemimpin perlu siap mendengarkan, terlebih mereka yang merasa sendirian, membutuhkan perhatian. Mereka yang mempunyai persoalan dalam hidupnya. Mendengarkan berarti menerima orang lain tanpa syarat, memberi dia tempat di hati kita. Orang dihargai, kehadiran dan pendapatnya dianggap penting. Santo Bernardus menyatakan, bila pemimpin tidak dapat mendengarkan anggotanya, ia juga tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan. Beberapa pemimpin sering tidak tahan dalam mendengarkan apa yang diungkapkan oleh anggota. Kadang pemimpin dengan cepat menanggapi dan mengomentari yang dikatakan anggota, padahal anggota tersebut belum mengungkapkan secara tuntas gagasan atau perasaannya. Pelayanan mendengarkan. Ciptakan suasana yang menyenangkan bagi dialog, sharing dan tanggung jawab bersama. Pemimpin berusaha menciptakan suasana saling percaya, meningkatkan pengakuan akan kemampuan dan kepekaan setiap pribadi, memupuk keyakinan bahwa komunitas membutuhkan partisipasi dan juga informasi lewat perkataan dan perbuatannya. Pemimpin menghargai dialog yang tulus, bebas,
Pemimpin mengenal identitas sejati anggotanya, mencari sebab terjadinya ketidaknyamanan dan salah paham, membantu anggota untuk tidak menghindar dari tanggung jawab dan mengelak komitmen atau mengurung diri sendiri. Dialog yang mendalam dan saling meneguhkan dalam komunitas perlu disiapkan. Suasana yang diciptakan pun dapat membuat anggota saling terbuka dan nyaman. Pemimpin menjadi fasilitator sehingga dialog antara anggota dapat terjadi. Pemimpin memberikan semangat agar para anggota dapat saling terbuka dalam sharing. Kadang ada anggota yang merasa tidak ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Ada yang mau hidup sendiri. Yang penting asal dirinya dapat bekerja dan dapat berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh anggota yang lain. Dan anggota yang seperti ini perlu dibantu oleh seorang pemimpin untuk rela berpikir, berbagi dan ikut bertanggung jawab terhadap komunitas. Mengusahakan sumbangan dari semua demi kepentingan semua. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin diharapkan mengandalkan banyak sumbangan dari anggota. Pimpinan perlu mendorong dan memotivasi anggota untuk memberikan sumbangan sehingga semua ikut andil dalam hidup bersama. Pemimpin menggerakkan agar anggota mau memberi, berbagi bakat, kemampuan, intuisi dan inspirasi. Anggota dibantu untuk rela berbagi hal-hal rohani, mendengarkan sabda Allah, berbagi iman dengan teman-teman yang lain. Pemimpin perlu terampil menggerakkan agar setiap anggota mau memberi andil dalam membangun komunitas dan kebersamaan. Pelayanan pribadi dan komunitas. Pimpinan dalam memberikan tanggung jawab kepada anggota perlu mempertimbangkan kepribadian, kesulitan, dan kecenderungan masing-masing anggota untuk mengekspresikan bakatnya dan menghormati kebebasan mereka, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan komunitas dan pelayanan karya. Pimpinan yang terlalu menekankan kepentingan komunitas kadang dapat mengesampingkan dan tidak menanggapi kepentingan pribadi anggota. Sedangkan yang terlalu menekankan kepentingan anggota dapat kurang memperhatikan kebutuhan komunitas atau hidup bersama. Maka dibutuhkan kebijakan. Sangat baik bila pimpinan merefleksikan apakah keputusannya memang mendukung baik kemampuan pribadi dan juga hidup bersama. Discernment komunitas. Pemimpin perlu membiasakan diri untuk mengambil keputusan terlebih bagi kepentingan komunitas dengan discernment komunitas.
konfrater sekalian, dulu waktu kita masih di seminari tinggi di Lelelero dan juga di BBKND, kalau ada kunjungan dari Dewan Provinsi, Provinsial dan Dewannya, maka para frater, semua anggota komunitas yang ada di situ diajak untuk berdoa bersama, berdoa memohon agar pertemuan provinsial dan para dewan berjalan dengan baik. Jadi sehari sebelumnya ada doa bersama. Dengan doa itu provinsial dan dewan bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak demi pengembangan misi serikat. Mungkin sekarang juga sudah tiba waktunya untuk kita bisa hidupkan kembali ketaatan persaudaraan. Perlu belajar taat satu sama lain. Pimpinan diharapkan dapat membantu anggota untuk mengembangkan semangat taat kepada teman-teman lain, anggota lain. Para anggota juga perlu dibantu untuk mau saling melayani dan membantu. Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayannya. Anggota perlu dibantu untuk dengan senang hati, rela menerima nasihat dan setiap orang yang hidup dekat dengannya, yaitu saudara anggota sekomunitas. Bila hal ini terjadi, maka hidup komunitas akan lebih lancar dan berjalan maju, tidak mundur. Paling nyata ketika ada pesta atau ada acara di komunitas, ada sebagian anggota mendapat tugas tetapi tidak melaksanakannya. Ada yang hanya duduk, ada yang hanya ngomong, ada yang menjadi penonton yang sangat aktif. Kendala utama adalah sering ada anggota yang hanya mau taat pada pimpinan tertinggi dan tidak pernah mau taat pada pimpinan komunitas atau anggota-anggota yang lain. Dan ini sering terjadi, konfrater sekalian. Semangat pelayanan. Para pemimpin harus semakin menjadi pelayan. Seperti nasihat Yesus, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jelas bahwa semangat pelayanan perlu dijadikan landasan para pimpinan dalam memimpin komunitas atau kongregasi. Hidup komunitas adalah perutusan. Dalam dokumen Vatikan ini juga ditekankan bahwa hidup komunitas adalah sebuah perutusan sendiri, bagian integral dari perutusan. Ketegangan membangun komunitas, pergulatan membangun komunitas yang bersahabat bukan hanya merupakan persiapan perutusan, tetapi perutusan itu sendiri. Usaha untuk membangun komunitas persaudaraan, menjadikan komunitas hidup dalam kasih, merupakan
sebuah kerasulan. Dengan melihat dan mengalami suasana komunio yang akrab, orang lain akan terbantu menjadi lebih rukun, lebih tenang, lebih damai. Kita berharap semoga dengan model-model ini, komunitas dan kongregasi menjadi lebih bersatu dan bergairah dalam hidup dan perutusannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan Yesus yang perlu ditiru. Nilai cinta kasih, bukan penguasaan. Tuhan Yesus memimpin dengan dasar cinta kasih, bukan kekuasaan. Wujud kasihnya adalah pelayanan dengan membasuh kaki para rasul dan kerelaannya berkorban di salib bagi kita semua. Dalam perjamuan malam, ia memberikan dirinya dalam wujud roti dan anggur yang diberikan sebagai simbol pemberian dirinya di kayu salib. Para pemimpin kongregasi dan pemimpin komunitas diharapkan memimpin anggotanya dengan semangat kasih itu, dengan semangat pelayanan dan pengorbanan, dan bukan dengan semangat kekuasaan apalagi penindasan. Memberi kebebasan. Yesus memimpin orang-orang dengan kebebasan dan juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan sendiri pilihannya. Tuhan Yesus tidak memaksakan kehendak, tetapi memberi kebebasan. Tampak bahwa bagi dia, kebebasan menjadi ciri yang terdalam dari kehidupan dan nilai manusia. Sekali lagi, Yesus tidak memaksa, tetapi menganjurkan. Apakah kamu akan pergi juga? Dalam tugas pewartaannya, Yesus lebih menggunakan tawaran yang membebaskan. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus menawarkan kepada Petrus, dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Bukan hukum formal, tetapi suara hati. Hukum formal bagi Yesus bukan yang utama, meskipun penting. Suara hati oranglah yang ia bina agar orang dapat menangkap nilai yang terdalam. Bukan hukum formal, tetapi manusia itu yang perlu ditolong dan diselamatkan. Kita lihat beberapa kali Tuhan Yesus melanggar hukum hari Sabat demi menyelamatkan orang, mempercayai orang lain. Menarik disimak bahwa Yesus dalam kepemimpinannya sangat percaya pada murid. Meski ia tahu bahwa para murid belum sempurna, tetapi ia percaya dan mengutus mereka pergi menjadi pewarta kabar gembira. Kepercayaan Yesus begitu besar sehingga ia tidak takut bahwa para murid mengalami kegagalan. Kegagalan adalah cara untuk belajar yang baik. Sikap sabar.
Yesus bersabar dan tidak mau membasmi ilalang itu. Perumpamaan tentang penabur dan ilalang. Tuhan Yesus membiarkan keduanya, gandum dan ilalang, tumbuh. Di dalam komunitas kita juga ada pengalaman seperti itu. Maka pemimpin komunitas butuh kesabaran. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang selalu protes dan lain sebagainya. Seorang pemimpin perlu sabar. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Tetapi pada suatu waktu dia dengan tegas menuntut keberhasilan. Kalau pohon ara tidak berbuah, maka lebih baik ditebang. Injil besok. Tuntutan akhir ini juga tampak pada perumpamaan gadis yang bodoh, yang tidak menyiapkan diri. Seorang pemimpin butuh keseimbangan sikap sabar dan tegas, mengenal murid-muridnya. Yesus adalah pemimpin yang mengenal secara pribadi murid-murid dan orang yang dipimpinnya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Pengenalan pribadi akan membantu proses kepemimpinan yang tepat, terlebih dalam menentukan orang lain. Pemimpin punya hubungan personal, bukan hubungan atas bawah. Yang berikut, mengampuni. Dalam banyak tindakan sangat jelas bahwa Yesus suka mengampuni murid dan orang yang bersalah. Bahkan ia sendiri masih memohonkan ampun para penyalib kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus menasihati para murid untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Konfrater sekalian, jangan mendendam. Nanti sakit sendiri, menderita sendiri. Terlalu mendendam, kita menjadi korban sendiri. Berani menderita dalam tugas. Yesus sebagai pemimpin berani menderita dalam tugasnya. Ia tidak lari dari tugas dan tanggung jawab, meskipun itu sangat berat. Ia sangat berani menghadapi tantangan terbesar, yaitu salib. Sebagai pemimpin diharapkan dapat belajar dari Yesus, yaitu berada dalam tugas kepemimpinan komunitas atau kongregasi. Kita diharapkan tidak lari dari tanggung jawab ini. Yang terakhir, pertanyaan refleksi. Apa yang perlu dilakukan pimpinan dalam membantu anggota terluka untuk taat dan mengembangkan hidup komunitas?